Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Musdalifah Arfa dan teman saya yaitu Nur Malasari. Di sini kami akan menjelaskan manusia dan pedoman hidup. Dan yang pertama, apa sih itu manusia? Manusia itu merupakan hamba Allah, maka sudah sewajarnya manusia mendapatkan petunjuk langsung darinya dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan pembimbing manusia menjadi keberhasilan di dunia dan akhirat. Dan yang kedua, pedoman hidup manusia yang sebaiknya kamu ikuti kebijaksanaan pedoman hidup manusia mojok. Yang pertama, ada 14 pedoman hidup manusia. Yang pertama itu musuh terutama manusia adalah dirinya sendiri. Maksud dari kalimat di atas adalah hal yang menjadi musuh sebenarnya adalah sifat yang berasal dari diri sendiri, di mana itu sifat-sifat yang tidak baik seperti rasa malas, rasa menyerah, iri hati, dan membuat manusia sulit menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua, kegagalan yang terutama manusia adalah kesombongan. Masih ingat dengan peribahasa yaitu di atas langit masih ada langit. Terkadang jika seseorang sudah mencapai targetnya, rasa sombong tidak dapat dihindari. Merasa lebih hebat dan pandai jadi membuat diri jadi merasa paling, padahal di atas masih banyak lebih hebat lagi.
Dan yang ketiga, kebodohan terutama adalah sifat menipu, di mana itu menipu yang berarti membohongi orang lain untuk kepentingan diri sendiri, akan sangat merugikan di masa yang akan datang, karena mendapatkan kepercayaan dari seseorang itu sangat sulit dan mahal harganya. Dengan menipu secara tidak sadar, kamu telah menurunkan derajatmu. Yang keempat, kesedihan. Terutama manusia adalah sifat iri hati. Di mana itu sifat iri hati ketika iri dengan apa yang didapatkan orang lain, entah itu kebahagiaan, materi atau pasangan, membuat kita jadi tidak mensyukuri apa yang kita punya. Akibatnya jadi berusaha untuk mendapatkan apa yang orang lain miliki. Kalau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, pasti kamu akan merasa sedih. Padahal setiap manusia sudah diatur apa yang menjadi miliknya masing-masing. Iri hatilah yang membuat manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Dan yang kelima, kesalahan, terutama manusia. Kesalahan adalah mencapakan dirinya, yang berarti menjerumuskan dirinya ke hal-hal yang membuat sulit diri sendiri nantinya. Misalnya ketika seseorang mencoba itu narkoba, dari situ dia sudah menjerumuskan dirinya dalam obat-obatan terlarang yang akan membuat terjerat hukum dan kesehatan yang menurun. Halo teman-teman, ada nih 5 pedoman hidup yang harus kamu terapkan supaya tak galau melulu. Yang pertama itu, gunakan hati dan akal dalam menentukan langkah dan hidup. Dimana galau biasanya terjadi karena kita terlalu memiliki banyak pertimbangan dan kita lupa bertanya pada hati. Padahal akal dan logika bukanlah segalanya, karena pada akhirnya kamu perlu bertanya juga pada hatimu. Yang kedua, tidak minder hanya karena kamu berbeda dari yang lainnya. Di mana itu hanya karena prinsipmu berbeda dari yang lain, bukan berarti kamu minder. Begitu saja. Kamu itu spesial dan kamu harus menyadari itu. Yang ketiga, kerjakan apa yang kamu yakini baik. Semua orang memiliki perasaannya masing-masing kok. Yang dimana itu, kalau kamu yakin ini jalan yang benar dan sesuai dengan potensimu, lantas kenapa kamu harus ragu dengan pilihanmu? Yakinkan dirimu. Kalau memang inilah jalanmu, tak perlu merasa ragu karena semua orang punya perasaannya masing-masing. Yang keempat, temukan orang-orang satu visi denganmu dengan membantumu berkembang. Yaitu, tentu kamu pasti memiliki perbedaan dengan yang lain, tetapi sebagai makhluk sosial, kamu harus mencari orang-orang yang satu visi denganmu. Pasti selalu ada orang-orang yang satu pemikiran denganmu, dan segeralah temukan orang itu agar kamu semakin kuat dan tak goyah lagi dengan pilihanmu. Yang kelima dan yang terakhir, tak perlu menghabiskan waktu untuk menyenangkan semua orang. Yaitu, kamu gak perlu mencoba menghabiskan waktumu untuk menyenangkan semua orang. Untuk apa? Sebaiknya kita tetap saja yang ada gak menyukai kita, daripada kamu harus merasa galau dan sedih karena ada orang yang tak menyukaimu. Lebih baik kamu fokus dalam kehidupan sendiri. Jadi teman-teman, kamu gak usah galau terus. Yakinkan satu prinsipmu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang manusia dan pedoman hidup. Selanjutnya itu, dosa terutama manusia adalah menipu dirinya dan orang lain, membohongi diri sendiri dan orang lain dengan cara menutupi keadaan sebenarnya. Misalnya saat kita sakit karena virus, beraktivitas seperti biasa, seperti orang sehat. Lalu beberapa hari kemudian orang-orang yang berada di sekitar kita jatuh sakit karena virus yang kita
tutupi keadaan sebenarnya. Dengan menutupi keadaan yang sebenarnya berarti kita telah menipu diri sendiri dan orang lain. Kemudian sehingga pada akhirnya nanti yang kita akan alami kerugian bukan hanya diri sendiri, tapi orang lain juga akan terkena imbasnya. Kemudian pedoman hidup yang selanjutnya yaitu sifat manusia yang terkasihani adalah rendah hati. Dengan rendah hati maka hati akan lebih terasa tentram, lalu nantinya akan memiliki banyak teman karena sifatmu, pikiran dan hati lebih positif dan akan dihargai oleh lingkungan sekitar. Kemudian sifat manusia yang paling dapat dipuji adalah semangat keuletannya. Dengan semangat keyakinan yang kuat serta berusaha sekuat mungkin, maka apapun bisa diraih. Sifat ulet inilah yang terpuji karena sifat ini dapat membangkitkan semangat hidup untuk meraih apapun yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Kemudian kehancuran terbesar manusia adalah rasa keputusasaan. Ketika seseorang merasa putus asa dengan harapan yang ada dalam hidupnya akan hilang, semangat hidupnya akan menurun. Dari rasa putus asa itulah hadir sifat-sifat negatif yang akan menghancurkan dirinya sendiri, kemudian menghancurkan orang lain, karena apapun yang dia lakukan akan merasa dirinya tidak bisa. Kemudian harta terutama manusia adalah kesehatan. Bila kesehatan kita baik, kemudian jika kesehatan menurun maka seluruh aktivitas akan terganggu. Itulah yang tidak bisa kita lakukan karena kesehatan kita menurun. Apalagi sekarang di kehidupan sekarang biaya pengobatan itu sudah mahal, lalu apapun yang kita lakukan itu akan merasa tidak baik. Kemudian itulah yang harus kita jaga, kesehatan yang harus kita jaga, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat raga yang kuat. Kemudian selanjutnya itu utang terbesar manusia adalah utang budi. Ada sebuah peribahasa berbunyi, utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati, yang artinya lebih baik berhutang barang daripada berhutang budi orang, karena membalas budi sangat sulit dan lebih rumit dibandingkan membayar utang orang. Kemudian hadiah terutama manusia adalah lapang dada dan mau memaafkan. Memaafkan seseorang artinya kita telah mengikhlaskan apapun perbuatan buruk yang dilakukannya. Dengan memaafkan juga kita telah melepaskan rasa benci yang ada di dalam diri kita, yang membuat hidup akan lebih damai dan tenang. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan terbesar manusia adalah sifat berkeluh kesah dan tidak memiliki kebijaksanaan di dalam hidupnya. Contohnya berkeluh kesah dengan apa-apa saja yang kita lihat, dengan berkeluh kesah pekerjaan yang kita lihat itu terasa lebih berat ketika kita mengerjakannya. Kemudian yang terakhir adalah ketentraman dan kedamaian terutama manusia adalah berdana dan beramal. Lebih baik tangan di atas daripada di bawah, menunjukkan bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Dengan beramal hati akan lebih tentram. Kemudian beramal juga tidak akan mengurangi kekayaan kita. Kekayaan justru menambah pahala dan juga akan menambah kekayaan yang kita miliki. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.